Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofe Boy Parbodi 6213645 dari kelas Sistem Informasi 3A1. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang perkodingan dengan Dev C++ untuk memenuhi tugas praktikum struktur data yang diampu oleh Bapak Kiki Asdomi, yang mana perkodingan ini akan membahas tentang fungsi array dan pointer. Baiklah, di sini saya pertama akan menjelaskan fungsi dibagi menjadi dua, yaitu fungsi menggunakan parameter dan fungsi tidak menggunakan parameter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama, yaitu fungsi yang tidak menggunakan parameter. Di mana line pertama digunakan header stdio.h, line kedua digunakan header conio.h, berfungsi untuk menampilkan data-data yang ada di fungsi utamanya dengan disandingkan dengan fungsi get like di line nomor 23. Di line keempat itu kita mendeklarasikan tipe data yang digunakan dan juga nama variabel tersebut. Di line 6 disebut dengan fungsi tambahan, digunakan supaya kita menulis ulang rumus yang kita masukkan. Les 6 sampai 10 untuk operasi penjumlahan. Untuk line 12 sampai 25 merupakan itu fungsi utama. Di line 14 itu ada Z, tipe data integer, variabel Z. Di variabel 16 merupakan keluaran untuk menampilkan beberapa operasi yang telah kita buat. Dilaluskan itu sama-sama kita lihat gunanya untuk memasukkan data ketika program itu berjalan. %D itu digunakan untuk mendeklarasikan data yang akan dimasukkan untuk berupa data yang double ataupun desimal. Lalu kita lihat bersama-sama di bawahnya ada printf di line nomor 21 dalam kurung variabel x tambah variabel y sama dengan %D, Z. Bawahnya gauge dalam kurung, tutup kurung, dan kemudian dia menampilkan seperti ini hasil dari variabel yang telah kita buat tadi. Selanjutnya ada fungsi menggunakan parameter. Selanjutnya ada fungsi menggunakan parameter,
Yang pertama kita lihat bersama-sama di line pertama itu ada header studio.h, di line kedua ada conio.h, kemudian kita lihat di line 4 ada kita lihat ada variabel x dan variabel y menggunakan tipe data integer. Kemudian variabel kelima, di variabel kelima variabel kelima itu ada int tambah dalam tanda kurung int a, int b. Di bawahnya ada int p. Di line ketujuh ada p sama dengan variabel a ditambah v. Kemudian kita lihat ke 8 ada tutup kurung kerawal. Untuk menampilkannya kita lihat bersama-sama printf x sama dengan scan %d, nx. Kemudian kita lihat ada printf dalam tanda kurung y sama dengan scans %d, ny. Baru untuk menampilkan kita saksikan bersama-sama ada z sama dengan tambah dalam tanda kurung x, y, titik koma. Baru kita di line ke-17 kita buat printf x tambah y sama dengan 3d, x tambah y sama dengan %d, z. Di line 19 kita buat tipe data gets dalam tanda kurung. Kemudian kita lihat bersama-sama codingan yang kita buat akan menampilkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita buat array. Baiklah, kemudian kita masuk kepada array. Di line pertama kita buat stack include string, stack include conio.h, stack include stdlib. Kemudian di line kelima ada using nama spojek std. Yang ketujuh ada int main, tutup kurung, kita buat buka kurung kerawal int tipe data integer. Kemudian ada variabel a dalam kurung 5 sama dengan 20,9,1986,200,13. Kemudian ada tipe data integer n titik koma cout kecil dari cout dalam kurung ada data yang lama dalam tanda petik. Untuk menampilkan data yang lama nanti gunanya ada tipe data for voucher, ada nanti n sama dengan 0 titik koma n 5 titik koma n plus cout, dan akan menampilkan gunanya untuk menampilkan data yang lama nanti. Kemudian kita buat data baru yang akan ditampilkan dengan data yang lama. Bagaimana nanti data yang baru itu dibuat sama. Bagaimana data yang baru juga kita buat tipe data cout, data yang baru.
Kemudian kita tuliskan data-data yang akan keluar di data yang baru tersebut. Kemudian kita gunakan tipe data for n sama dengan 0, n 5, n plus plus counts, ada nanti tanda petik variabel a dalam kurung n, kemudian get system dalam kurung tanda petik cls, dan akan menampilkan hasil yang seperti ini. Inilah yang disebut dengan array. Baiklah, kita lanjut ke pointer 1. Pointer yang pertama ini kita buat di lembar pertamanya hashtag include username. Kemudian kita tuliskan using nama sebagai std. Di line keempat ini tanda kita buat menggunakan tipe data int main intx int int xptr, kemudian x sama dengan 2, xptr and x tanda titik koma counts dalam tanda petik nilai dari x adalah x yang dituliskan, yang ditampilkan nanti. Kemudian kita buat di line 11 juga seperti itu, nilai dari xptr nya, dan yang ke-12 adalah alamat dari x nya adalah xptr yang akan ditampilkan seperti ini. Kemudian kita buat pointer yang kedua. Dan dalam pertamanya include username, kemudian using nama sebagai std. Kita buat int main menggunakan tipe data char, nama variable per body, counts kita gunakan sampahan halo, dan nanti tampilannya menjadi halo variable per body. Baiklah teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, kesalahan dalam penyampaian, dalam mengcoding. Maklumlah, masih dalam tahap belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi para rekan-rekan yang menyaksikan. Baiklah, mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.